Selamat pagi, perkenalkan nama saya Martin Erinata Pakpahan dengan nomor NIM 2401114190. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab dan menjelaskan pertanyaan dari ujian akhir semester mata kuliah teori organisasi. Baiklah, untuk soal yang pertama, pemerintah X ingin meluncurkan sebuah sistem pelayanan publik online, yang dimana tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberantas korupsi, dan meningkatkan transparansi. Tapi perangkat daerah merasa sistem publik ini sangat ribet dan mereka terbebani karena merasa tidak adanya fleksibilitas mereka dalam bekerja. Nah, jadi dari permasalahan tersebut ada pertanyaan. Yang pertama adalah, apa hambatan struktural dan budaya yang terlihat dari kasus ini? Nah, dari kasus ini terlihat dua hal utama yang menghambat. Dari sisi struktur, hambatannya adalah sistem baru ini dirasa merepotkan oleh pegawai. Ini bisa terjadi karena sistemnya mungkin kurang praktis, tidak mudah dipahami, atau tidak didukung dengan pelatihan dan sarana yang memadai. Kemudian dari sisi budaya, hambatannya adalah kebiasaan lama para pegawai. Mereka merasa ruang fleksibilitas mereka hilang. Dalam bahasa sederhana, mereka sudah terbiasa dengan cara kerja lama yang memberi celah untuk mempermudah urusan secara tidak resmi atau bahkan menerima uang tambahan. Sistem online yang transparan ini menutup celah tersebut sehingga mereka menolak karena merasa diuntungkan oleh cara kerja yang lama. Kemudian, rekomendasi langkah-langkah perubahan terencana untuk mendukung reformasi birokrasi. Nah, langkah-langkahnya itu adalah, yang pertama, kita mensosialisasi manfaat. Jelaskan dengan jelas kepada seluruh pegawai bahwa sistem baru ini dibuat untuk memudahkan masyarakat dan melindungi pegawai dari tuduhan korupsi. Yang kedua, pelatihan praktis. Berikan pelatihan yang terus-menerus dan langsung praktek sehingga pegawai merasa percaya diri dan mahir menggunakan sistem tersebut. Kemudian yang ketiga, dengar masukan. Buat saluran untuk menampung keluhan dan saran dari pegawai tentang kekurangan sistem, lalu perbaiki secara bertahap. Yang keempat, pimpin dengan contoh. Pimpinan harus menjadi contoh dengan sepenuhnya, menggunakan sistem baru ini dan tidak kembali ke cara-cara lama. Yang kelima itu adalah berikan penghargaan. Beri apresiasi kepada pegawai atau unit yang cepat beradaptasi. Nah, sebaliknya, berikan teguran yang jelas bagi yang sengaja menghambat. Yang terakhir, permudah proses. Pastikan sistem online ini benar-benar mempermudah, bukan menambah rumit urusan bagi pegawai maupun masyarakat. Oke, kemudian soal yang kedua. Sebuah universitas berupaya mengembangkan smart campus. Jadi seperti e-learning, kemudian pembayaran digital, dan registrasi otomatis. Tapi beberapa fakultas masih mempertahankan pola kerja manual dan menolak sistem baru. Nah, jadi dari masalah ini, saya akan mengidentifikasi 3 jenis resistensi perubahan yang mungkin terjadi. Dan saya akan usulkan manajemen perubahan yang dapat mengurangi resistensi tersebut. Jadi yang pertama itu adalah, dari kasus ini, saya melihat setidaknya ada 3 jenis resistensi yang umum muncul. Dan untuk masing-masing ada solusi yang bisa diterapkan. Yang pertama, resistensi karena ketakutan akan hal baru. Jadi ini wajar sekali. Bayangkan dosen atau staf yang sudah puluhan tahun pakai cara manual, tiba-tiba harus pakai sistem digital. Mereka pasti terbayang adanya ribet, takut tidak bisa, dan khawatir malah menghambat kerja. Nah, jadi solusinya apa? Untuk ini, kuncinya adalah pendampingan dan pelatihan yang manusiawi. Jangan cuma dikasih modul, tapi kita juga memberikan praktik langsung. Adakan workshop yang fun, dan yang paling penting, sediakan help desk atau tim pendamping yang siap datang dan membantu dengan sabar saat mereka mengalami kesulitan. Buat mereka merasa aman dan didukung, bukan disalahkan. Kedua, resistensi karena kenyamanan dan kebiasaan lama.
Jadi ini udah kayak seperti zona nyaman. Mereka sudah hafal alur kerja manual dari A sampai Z, semuanya udah otomatis di tangan. Sistem baru ini dianggap mengganggu ritme kerja yang sudah mapan ini. Jadi solusinya apa? Di sini peran pemimpin dan contoh nyatanya sangat krusial. Para dekan dan pimpinan fakultas harus jadi yang pertama. Pakai dan paham sistem ini. Mereka perlu jadi juru bicara yang antusias. Selain itu, tunjuk beberapa staf atau dosen yang progresif jadi duta digital untuk mempengaruhi rekan-rekannya. Perlahan, ubah persepsi bahwa sistem baru justru memudah, bukan mempersulit. Kemudian yang ketiga, resistensi yang bersumber dari prasangka atau ketidakpercayaan. Misalnya, ada yang curiga ini hanya proyek penghambur uang atau khawatir sistem otomatis akan mengurangi peran dan kewenangan mereka dalam proses tertentu. Bagaimana mengatasinya? Kuncinya adalah komunikasi yang transparan dan melibatkan mereka. Jelaskan dari hati ke hati. Kenapa butuh smart campus? Apa untungnya universitas dan untuk kita semua? Yang tidak kalah penting, libatkan para calon penentang ini sejak awal. Minta mereka memberikan masukan dalam perencanaan sistem. Ketika mereka merasa dilibatkan dan suaranya didengar, rasa kepemilikan akan tumbuh dan resistensi akan jauh berkurang. Intinya, perubahan jangan dipaksakan dari atas, tapi dibangun bersama. Nah, jadi demikianlah penjelasan saya mengenai pertanyaan-pertanyaan ujian akhir semester dari mata kuliah teori organisasi. Apabila ada kesalahan dalam ucapan dan penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.